Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita awal membaca Al-Qur'an suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita ke Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua kesulitan-kesulitan kita fi dunya hatta akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum. Wa li husuli maqasidina allati tardu anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisata wa asyrata. Al-maqalah al-khamisata asyrata, maqalah yang ke-15. Wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda. Ini hadis Nabi. Di dalam kitab ini itu disebutkan setiap bab maqalah hadis-hadis Nabi, kemudian maqalahnya para sahabat atau asarus sahabat. Kalau dawai Nabi itu namanya hadis atau sunnah. Kemudian yang bersumber dari sahabat itu asar atau khobar. Nah, kalau kemudian dari para ulama, para hukama itu ya maqalah atau qaulul hikmah. Nabi bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Alamatnya atau tanda-tandanya orang itu akan celaka. Jadi ya celaka akhiratnya otomatis kalau Nabi menyampaikan. Tapi bahkan ya tidak hanya akhirat, ya dunia juga. Tanda-tanda orang ini celaka hidupnya. Arba'atun, ada 4. Pertama yaitu nisyanud dzunubi al-madiyata. Nisyanud dzunubil madiyati. Lupa dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sehingga merasa tidak berdosa. Lah ini celaka. Orang sudah lupa dengan dosa-dosanya, padahal dosa-dosa itu tercatat di sisi Allah. Nah, ini alamat celaka. Orang lupa dengan kesalahan-kesalahannya sehingga tidak pernah bertobat. Bertobat dari apa? Merasa enggak berdosa. Kemudian lupa dari kesalahan-kesalahannya dan tidak bisa introspeksi diri untuk melakukan perbaikan.
Wahia indallahi ta'ala mahfudhatun, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dalam Al-Quran. Dan Allah tidak lupa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kita ini kan sering lupa, tapi Allah gak lupa. Maka kalau kita kemudian lupa itu suruh memuji Allah, suruh bertasbih, sujud sahwi dalam sholat aja, karena Allah yang nggak pernah lupa. Yang kedua yaitu wa dzikrul hasanatil madiyati, selalu ingat kebaikan-kebaikannya yang sudah dilakukan. Jadi sebaliknya, kalau terhadap dosa-dosanya lupa dia atau melupakan. Tapi kalau kebaikan sedikit saja ingat-ingat terus. Jadi seakan dirinya itu penuh dengan kebaikan. Ya, ini alamat celaka. Apalagi kemudian sudah merasa paling baik. Nah, kalau berbuat baik ingat terus. Tapi kalau berbuat salah, nah ini lupa dia. Ini tanda-tanda orang yang celaka, sengsara nanti. Wala yadri aku bilat amruddat, padahal dia tidak tahu apakah kebaikannya itu kubilat, diterima, aurudat, atau justru ditolak oleh Allah. Kita kan tidak tahu. Maka kalau orang yang ikhlas, kita latihan ikhlas itu ya sudah, kebaikan tidak usah diingat-ingat. Jadi ini memang kalau terkait dengan amal soleh ya seperti ini. Tapi kalau terkait birokrasi ya itu harus semua yang dilakukan tertulis, ada bukti-buktinya ini. Biar cepat naik pangkat itu ada dikumpulkan. Sekecil apapun misalnya. Tapi kalau dalam pandangan ini amalia akhirat itu kalau terkait dengan kebaikan-kebaikan ya sudah lupa. Tidak perlu kita ingat-ingat, justru dosa itu supaya kita terus beristighfar, terus berhati-hati agar tidak terulang kembali. Karena kalau dosa itu pasti, nggak mungkin dosa nggak sah, itu kan nggak ada. Tapi kalau perbuatan baik itu bisa diterima atau tidak. Kalau salah itu sudah pasti. Nggak ada rukunnya salah, tata caranya salah nggak ada, pokoknya nggak sesuai aturan kan salah. Tapi kalau amal baik itu, amal soleh, ibadah kan ada aturannya, sehingga ada kemungkinan ditolak, kemungkinan diterima ada. Tapi kalau kejelekan sudah pasti. Wa nadruhu ila man fauqahu fid dunya. Jadi yang ketiga dari pertanda orang ini celaka itu kalau melihatnya itu dalam urusan dunia itu melihat orang yang di atasnya, yang lebih kaya, yang lebih tinggi pangkatnya. Ini kalau dalam urusan dunia. Sehingga ya yang tumbuh adalah hubbud dunya. Karena yang dilihat itu. Jadi ini sudah alamat celaka. Orang sudah yang dilihat dalam urusan dunia ini yang orang-orang yang di atasnya. Penghasilannya 1 bulan 1 juta misalnya. Itu yang dilihat orang yang 1 bulan penghasilannya ratusan juta. Jadi ngomongnya juga begitu. Sehingga tidak banyak bersyukur nanti. Kalau yang dilihat
itu yang di atasnya dalam masalah dunia itu nanti akan banyak mengeluh dan tidak banyak bersyukur. Tapi kalau yang dilihat itu bawahnya, yang lebih kecil penghasilannya, yang lebih sengsara hidupnya, lah ini akan lebih banyak bersyukur. Wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Wa nadruhu, dan dia melihat ila man dunahu, kepada orang yang di atasnya, yang di bawahnya, fiddini, dalam masalah agama. Kalau dalam masalah urusan agama, dia melihat orang yang di bawahnya, yang lebih, kalau misalnya yang lebih bodoh, yang lebih yang lebih sembrono ibadahnya. Misalnya dalam hal ibadah yang aku masih lumayan, kadang-kadang lengkap 5 waktu, itu timbang koncoku akeh sing salate maghrib toh misalnya ya. Kalau saya lumayan Jumatan kadang-kadang teko. Nah, ini banyak yang belum sholat. Jadi kalau dalam hal urusan agama, dia melihat kepada yang di bawahnya, lah ini alamat celaka. Karena keinginan untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah itu rendah jadinya. Nah ini tanda-tanda kecelakaan hidup itu. Jadi kalau ada orang yang pertama lupa dengan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya lupa dia. Yang diingat kebaikannya saja. Nah ini tanda-tanda orang celaka hidupnya. Kemudian yang ketiga, jadi ingat dosa-dosanya lupa, kebaikannya selalu diingat, apalagi kalau pamer-pamerkan, disebut-sebut. Kenapa? Karena itu bahkan bisa menghilangkan pahala, menyebut-nyebut. Ada orang diceritai terus, itu bisa, kalau mengungkit-ungkit bisa menghilangkan pahala. Kemudian yang ketiga yaitu kalau masalah dunia, lihat orang yang lebih kaya, lebih tinggi pangkatnya. Nah ini nanti menimbulkan hubud dunya, banyak berkeluh kesah. Kalau urusan agama, lihat yang di bawahnya, lah ini nanti ingin meningkatkan amal ibadah. Yaqulullahu, Allah berfirman, aradtuhu walam yuridni fataroktuhu. Aku menginginkannya, walam yuridni, tapi dia tidak menginginkan aku. Padahal Allah itu sudah, kita berbuat baik itu berarti sudah dikehendaki Allah baik. Tapi kalau kita ini kemudian menceritakan kebaikan-kebaikan kita, diiling-iling terus, dicerita-ceritakan, pamer, tapi dalam hal ini riya, berarti itu kita tidak, tujuannya bukan Allah. Maka Allah sampai berfirman, aradtuhu walam yuridni, padahal aku yang menghendaki dia itu, tapi justru dia tidak menghendaki aku, tapi menghendaki yang lain. Fataroktuhu, karena itu maka aku tinggalkan dia. Lah ini menyebabkan ditinggalkan, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi ini kesimpulannya makalah yang ke-15. Jadi yang pertama, selalu ingat, lupa kebaikan, dosa-dosanya, ingat kebaikan-kebaikannya. Dalam masalah dunia hanya melihat orang yang di atasnya. Kalau masalah agama, diniyah, justru dia melihat orang yang di bawahnya. Ini pertanda celaka.
Berikutnya juga ada 4 kebalikannya. Kebalikannya juga ada 4. Ada 4 hal yang merupakan tanda keselamatan atau sa'idah, kebahagiaan. Terputus. Lalu ada 4 tanda orang-orang yang celaka itu. Nah, maka ada 4 pula tanda orang itu sa'adah, bahagia, selamat. Jadi ini maksudnya selamat otomatis akhiratnya yang dipastikan. Dunia biasa ya mengikuti. Wa alamatus sa'adah arba'atun. Kebalikannya, pertanda tanda-tanda kebahagiaan orang yang akan memperoleh kebahagiaan itu ada 4 juga. Yang pertama, dzikrud dunubi al-madiyati. Kebalikan dari tadi, selalu ingat dosa-dosanya yang terlanjur dilakukan. Jadi kalau berbuat dosa selalu ingat, sehingga terus menyesal, terus beristighfar, terus mohon ampunan kepada Allah. Dan ini menyebabkan Allah senang. Yang menyebabkan Allah tambah seperti kita tambah gregetenan, salah gak merasa bersalah lah ya. Tapi kalau salah sekali tapi terus memohon kepada Allah lah, ini yang menyebabkan ridhonya Allah datang. Kemudian yang berikutnya wanisyanul hasanatil madiyah, lupa kepada kebaikan-kebaikannya yang sudah dilakukan. Jadi kalau kepada kebaikan nggak usah diingat-ingat, supaya kita kemudian tumbuh merasa terus kurang. Wa nadruhu ila man fauqahu fiddin, melihat kepada orang yang di atasnya dalam masalah agama, dalam masalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada agama. Lihat yang di atasnya, lihat yang lebih sergap. Wah, ini jamaahnya 5 waktu, saya ini masih kadang-kadang misalnya. Ini Masya Allah ahli sholat malamnya, saya belum tentu sebulan sekali misalnya. Nah ini jadi yang dilihat yang di atasnya. Ini ahli baca Quran, kalau saya ahli baca apa, koran sudah nggak ada deh. Ini ahli Quran, saya ahli tiktokan. Jadi lihat yang atasnya. Wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Dan kalau dalam urusan dunia dia selalu melihat kepada orang-orang yang di bawahnya, maka nanti akan semakin bersyukur. Kita melihat orang-orang yang lebih sengsara. Kalau kita hanya diuji sakit misalnya oleh Allah, saya kan sakit paling encok, linu-linu, ya, hanya kemeng-kemeng. Tapi orang lain itu harus dioperasi, harus diedel-edel. Sudah begitu makan apa saja nggak boleh, ini nggak boleh, manis nggak boleh lah. Itu kan kita masih bersyukur, alhamdulillah. Ini mangan sembarang ya sih enak. Jadi walaupun uangnya sedikit, gak seberapa punya uang tapi sehat. Dalam urusan dunia bersyukur, ya senyum-senyum, guyang-guyu, padahal dia gak ada duit misalnya. Jadi itu jadinya kita lebih banyak bersyukur. Nah ini kalau kita sudah bisa begitu, ini berarti tanda kebahagiaan. Tidak hanya dunia dan pasti akhiratnya. Jadi ini terminologi kebahagiaan menurut kacamata hadis Nabi ini. Kalau kita kan nggak tahu tanda-tandanya bahagia itu ya duit akeh misalnya, umai gede, kendaraan mewah, nah itu tandanya. Tapi
Tidak demikian. Banyak orang yang uangnya banyak, rumahnya besar, kendaraannya mewah ya masih saja menderita, masih saja berkeluh kesah, bahkan nggak bisa menikmati. Jadi ada orang itu ya pernah saya ketemu orang yang menyampaikan dulu ketika nggak punya apa-apa itu kepingin punya apa-apa, kepingin beli apa-apa. Setelah semua punya, semua dimiliki, tidak kepingin apa-apa. Nggak kepingin apa-apa. Dulu misalnya ada orang waktu miskin, pengen buah, pengen durian yang bagus, nggak bisa beli. Hanya kepingin saja, kepingin apa-apa. Kepingin makanan yang enak, kepingin. Tapi setelah semua punya, semua dimiliki, gak kepingin apa-apa. Mau mangan ini, wah di darah tinggi ini kok kumat. Mau mangan ini yang enak-enak, yang berlemak-lemak, wah jangan ini. Nanti bisa stroke. Jadi justru gak kepingin apa-apa, takut. Hanya satu, pengen sehat. Jadi semua ditahan, gak bisa menikmati. Demikian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.